Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat limpahan dan rahmat-Nya lah sehingga kita masih sempat melakukan perkuliahan pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah mengangkat derajat manusia dari lembah kehinaan menuju puncak kemuliaan seperti saat ini. Baik, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang penata usahaan keuangan pendidikan. Adapun anggota dari kelompok 10 yaitu Fadel Muhammad Dafa, Andrio Oktadarma Aji, dan Nur Nadia Hamka. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada teman kelompok saya untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja, penatausahaan keuangan pendidikan adalah kegiatan pencatatan transaksi keluar masuknya uang yang digunakan untuk membiayai program pendidikan dengan maksud agar memperoleh informasi tentang pengelolaan anggaran pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan ini sangat berguna dalam rangka melakukan penilaian dan pengambilan keputusan terkait dengan penggunaan anggaran pendidikan. Dalam penatausahaan keuangan pendidikan, terdapat dua kegiatan penting. Yang pertama, pendataan dan pelaporan keuangan pendidikan, dan yang kedua, pembukuan pelaksanaan anggaran pendidikan. Pendataan dan pelaporan pelaksanaan keuangan pendidikan. Kegiatan ini meliputi identifikasi dan pengukuran data keuangan, pencatatan dan pengklasifikasian data keuangan, dan pelaporan data keuangan kepada pihak pengguna. Kegiatan yang pertama ialah mengidentifikasi dan mengukur data keuangan pendidikan. Dalam kegiatan ini, setiap transaksi keuangan pendidikan dicatat secara kronologis dan sistematis selama satu periode tertentu di dalam sebuah atau beberapa buku yang disebut jurnal. Tiap catatan harus ditunjang oleh dokumen keuangan seperti nota, faktur, kwitansi, dan lain sebagainya. Satuan pengukur yang tepat digunakan adalah satuan mata uang. Kegiatan-kegiatan yang tidak bisa diukur dengan uang tidak dapat diklasifikasikan sebagai transaksi keuangan karena tidak dapat diproses lebih lanjut. Kegiatan yang kedua ialah memproses data keuangan pendidikan. Kegiatan ini mencakup pencatatan, pengelompokan, dan pengikhtisaran. Pencatatan transaksi adalah pengumpulan data secara kronologis, kemudian digolong-golongkan ke dalam kategori tertentu agar penyajian dapat diringkaskan. Misalnya, semua pengeluaran untuk gaji pegawai dikelompokkan ke dalam satu pos, yaitu pos tentang gaji atau upah. Sedangkan pengikhtisaran adalah penyajian informasi yang telah digolong-golongkan ke dalam suatu laporan. Kegiatan yang ketiga ialah pelaporan data keuangan pendidikan. Data keuangan pendidikan yang sudah dicatat, dikelompokkan, dan diikhtisarkan harus dilaporkan kepada pihak-pihak yang terkait. Pelaporan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar laporan keuangan berguna dalam proses pengambilan keputusan, maka laporan tersebut harus dianalisis dan diinterpretasikan. Analisis laporan keuangan merupakan kegiatan menghubungkan angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan dengan angka lain atau dengan menjelaskan perubahannya. Angka-angka dalam laporan keuangan menjadi kurang berarti jika dilihat secara sendiri-sendiri, tetapi jika dihubungkan dengan angka lain atau dilihat perubahannya,
maka hal itu menjadi lebih bermakna. Misalnya saja, jika orang mengatakan bahwa suatu sekolah mengalami kenaikan biaya pemeliharaan, maka ini tidak banyak berbicara. Tetapi, jika sudah dihubungkan dengan pertambahan fasilitas fisik atau pertambahan siswa, maka pertambahan tadi akan berbicara lebih banyak. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang pembukuan pelaksanaan anggaran pendidikan. Pembukuan adalah kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis akuntansi, yaitu melakukan pencatatan, penggolongan, dan pengiktisaran transaksi-transaksi keuangan. Akuntansi selain melakukan pembukuan juga melakukan pemeriksaan, penyusunan laporan keuangan, penafsiran laporan, dan lain sebagainya. Jadi akuntansi tidak lain merupakan kegiatan penatausahaan keuangan suatu unit kerja. Pada pembukuan dibicarakan bagaimana cara mencatat, sedangkan pada akuntansi selain itu dibicarakan pula segala prosedur yang berkaitan dengan ungkapan mengapa dan untuk apa. Ada beberapa dasar hukum yang dipakai sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembukuan keuangan pendidikan di Indonesia, yaitu Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KIP 332-5-5-9-68 tanggal 26 September 1968 dan nomor 217-KMK 03-1990 tanggal 22 Februari 1990, Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 1984, kemudian Instruksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 2-K/1982 tanggal 31 Maret 1982 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan nomor SE 39-A/1990 tanggal 14 Maret 1990. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang buku-buku yang dipakai dalam mencatat transaksi keuangan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu buku kas umum skontro. Buku kas umum skontro merupakan sarana untuk melaksanakan kegiatan pencatatan semua bukti transaksi penerimaan dan pembayaran yang dilakukan oleh bendaharawan dalam pengelolaan anggaran yang sudah disediakan. Buku ini bersifat sederhana, belum dapat menunjukkan berapa jumlah penerimaan, jumlah pembayaran maupun saldo pada suatu saat secara cepat dari salah satu mata anggaran pengeluaran. Semua yang dicatat pada buku kas umum skontro merupakan data penting untuk bahan pelaporan dan pemeriksaan. Oleh karena masih bersifat sederhana, buku kas umum skontro harus dilengkapi dengan buku pembantu, yaitu buku pembantu bank, buku pembantu kas tunai, buku pengawas uang yang harus dipertanggungjawabkan, buku pembantu pengawasan kredit permata anggaran pengeluaran, dan buku pembantu lainnya seperti buku pajak dan buku panjar kerja. Kemudian adapun buku yang dipakai dalam mencatat transaksi keuangan pendidikan yaitu buku kas umum tabelaris. Buku kas umum tabelaris adalah buku yang digunakan untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran yang terdiri dari banyak kolom, yang masing-masing kolom berfungsi sebagai buku pembantu seperti pada buku kas umum skontro. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.